Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Doa yang lahir dari penyesalan dan harapan. Saudaraku, pernahkah kita duduk sendirian di malam yang sunyi, lalu tiba-tiba hati kita dipenuhi rasa sesal? Bukan karena gagal dalam urusan dunia, tapi karena terlalu lama lalai terhadap Allah, terlalu sering berpaling dari jalannya, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Dalam kesendirian itu kita mulai sadar betapa kita telah hidup dalam kelalaian, betapa dosa-dosa telah menumpuk seperti debu yang menutupi cahaya dalam diri kita, dan hati kita mulai bergetar, takut jika kematian datang sebelum taubat sempat dilafazkan. Maka lahirlah satu doa dari lubuk hati terdalam. Sebuah doa yang tak butuh kata-kata indah, tapi cukup satu pengakuan yang jujur. Ya Allah, panjangkan umurku, agar aku bisa menebus semua kesalahanku. Itu bukan permintaan untuk hidup mewah, bukan untuk mencapai mimpi duniawi, tapi agar kita punya waktu untuk pulang. Waktu untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan Rabb kita. Waktu untuk kembali kepadanya dalam keadaan bersih. Kita tahu kita penuh dosa. Kita tahu kita sering melupakannya. Tapi kita juga tahu selama nyawa masih ada, pintu taubat belum tertutup. Dan selama itu pula harapan masih bernafas. Tapi kita juga sadar ajal tidak menunggu kesiapan kita. Ia datang sesuai perintahnya. Maka jika Allah menakdirkan kita wafat hari ini, doa kita berubah menjadi, wahai Rabbku, jika engkau mengambilku, ambillah aku dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan penuh dosa. Dalam pergulatan antara takut dan harap, lahirlah kekuatan. Kekuatan untuk mulai berubah, untuk menapaki kembali jalan taubat, untuk memohon kepada Allah dengan seluruh jiwa dan raga. Hidup ini singkat, tapi cukup untuk memperbaiki jika kita bersungguh-sungguh. Dan ajal itu dekat, tapi bisa menjadi indah jika kita siapkan dengan amal. Maka narasi ini bukan hanya kisah dari seorang hamba yang penuh salah, tapi juga undangan kepada jiwa-jiwa yang masih rindu pulang. Rindu untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, walau datang dari jalan yang penuh luka. Dengarkanlah dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Karena bisa jadi narasi ini adalah peringatan terakhir atau justru pengingat terbaik untuk langkah awal kembali kepadanya. Doa seorang pendosa yang takut terlambat. Malam itu aku menangis dalam sepi. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat. Hanya Allah dan luka yang tersembunyi dalam hatiku. Aku sadar, hidupku jauh dari kata taat. Kesalahan demi kesalahan telah menumpuk, seolah aku menggali kuburku sendiri. Aku tidak tahu apakah Allah masih memberikan waktu, tapi aku masih berdoa, ya Allah, panjangkan umurku, bukan karena aku ingin dunia, tapi karena aku ingin menebus kesalahanku. Di dalam sujudku yang penuh gemetar, aku memohon bukan untuk diberi kelapangan rezeki atau kejayaan, tapi hanya diberi satu hal, kesempatan kedua. Sebab aku sadar, aku hidup terlalu banyak dalam kelalaian. Salatku sering kutunda, lidahku terlalu ringan dalam ghibah, hatiku terlalu keras untuk menangis karena dosa. Dan ketika waktu berjalan tanpa ampun, aku melihat orang-orang di sekelilingku pergi satu persatu. Mereka yang lebih muda, lebih sehat, lebih baik, lebih taat, dipanggil lebih dulu. Maka timbul tanya dalam dadaku, apakah kematianku sudah dekat? Apakah aku akan dipanggil dalam keadaan belum bertobat? Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut. Bagaimana jika kematian datang sebelum aku sempat kembali kepada Allah? Maka ku ucap dalam doa yang lirih namun tulus, ya Allah, panjangkan umurku, bukan untuk kesenangan dunia, tapi agar aku bisa memohon ampun dan membersihkan noda-noda dosaku.
Tapi aku pun sadar, umur bukan milikku. Jika Engkau, ya Allah, telah menetapkan waktuku, maka ambillah aku dalam keadaan Engkau ridha padaku. Ambillah aku dalam keadaan suci, dalam keadaan hatiku telah kembali kepadamu, dalam keadaan aku telah melepas dunia dan menggenggam akhirat. Itu doaku dari seorang pendosa yang terlambat menyadari cintanya kepada Tuhannya. Ketakutan yang menjadi motivasi tobat. Takut adalah perasaan yang Allah letakkan dalam hati manusia, bukan untuk melemahkan, tapi untuk mengarahkan. Ketakutan akan mati dalam dosa adalah ketakutan yang suci. Setiap kali aku mengingat kematian, aku merasa kecil. Segala dosa yang dahulu terasa ringan kini membekas berat. Satu kebohongan, satu pandangan haram, satu ucapan kasar, semuanya akan ditagih. Aku merasa dikejar oleh masa lalu, tapi aku juga merasa didorong oleh rasa ingin memperbaiki. Maka aku mulai menapaki jalan tobat, pelan tapi pasti. Aku mulai memaksa diri untuk salat tepat waktu. Aku mulai menahan diri dari ucapan buruk. Aku mulai membaca Al-Quran meski hanya 1 ayat per hari. Mungkin ini belum cukup, tapi aku belajar bahwa lebih baik berjalan lambat menuju Allah daripada berlari kencang menjauh darinya. Setiap malam aku ulangi doaku. Ya Allah, jika umurku masih ada, izinkan aku untuk terus memperbaiki. Tapi jika ajalku sudah dekat, ampuni aku sebelum malaikat maut menjemputku. Ada tangis yang tak terdengar, tangis yang hanya Allah tahu, tangis yang keluar dari rasa takut yang dalam, takut tak sempat bertobat. Tapi dari tangis itu lahir semangat. Aku tak mau mati dalam kelalaian, aku tak mau malaikat maut mendapati aku dalam keadaan berbuat maksiat. Maka aku harus terus memperbaiki, walau lambat, walau tersandung, asal langkahku terus ke arah cahayanya. Karena aku sadar, bukan panjang umur yang utama, tapi bagaimana aku mengisi umurku dengan kebaikan yang bisa menebus masa lalu. Waktu yang semakin menipis. Hari berganti, usia bertambah, tapi apakah kebaikanku bertambah, atau justru hanya hitungan umur tanpa keberkahan? Aku merenung, betapa banyak waktu yang aku sia-siakan. Tahun-tahun muda yang penuh kesombongan, hari-hari yang kuhabiskan dalam dosa terang-terangan. Kini waktu seperti berjalan cepat. Rasanya baru kemarin aku bermain, tertawa tanpa beban. Kini tubuh mulai lelah dan jiwa mulai resah. Ternyata waktu tidak bisa ditunda. Ia terus berjalan membawa kita kepada satu titik akhir, yaitu ajal. Dan di titik akhir itu, tidak ada yang bisa menolong kecuali amal. Bukan gelar, bukan harta, bukan jumlah pengikut, tapi apa yang kubawa untuk Allah. Aku ingin menggunakan sisa waktuku untuk taat. Walau sedikit asal istiqamah, walau sederhana asal ikhlas. Setiap hari aku menuliskan target kecil. Sedekah, salat tahajud, meminta maaf pada orang tua, menjaga pandangan, menahan amarah. Karena aku tahu waktu adalah modal terakhirku. Setiap menit adalah peluang untuk menebus kesalahan. Maka aku pun berdoa, Ya Allah, jangan biarkan waktu ini habis sebelum aku kembali kepadamu dalam keadaan Engkau ridha. Karena ketika waktu benar-benar habis, semua keinginan untuk memperbaiki hanya tinggal penyesalan yang tak berguna. Bersih sebelum kembali. Setiap kali aku mencuci pakaian kotor, aku teringat hatiku. Begitu banyak noda yang menempel karena dosa. Tapi aku juga yakin, hati bisa dibersihkan. Allah Maha Penerima Tobat, itu janjinya. Bahkan jika dosaku setinggi langit, jika aku datang dengan penyesalan dan tobat, maka Allah akan mengampuni. Tapi pertanyaannya, apakah aku benar-benar bertaubat? Ataukah hanya menunda-nunda? Aku ingin bersih saat kembali. Bukan hanya tubuh yang dimandikan, tapi hati yang telah dimurnikan. Aku ingin wafat dengan air mata tobat,
bukan air mata ketakutan. Aku ingin ajal datang dalam keadaan aku sedang menyebut nama Allah. Bukan dalam keadaan aku lalai, bukan dalam keadaan aku sedang mengejar dunia, bukan dalam keadaan aku sedang mendurhakai orang tua. Maka aku mulai belajar membersihkan hatiku dengan zikir, dengan memaafkan orang lain, dengan menyesali keburukan yang telah kulakukan. Dan aku mulai berhenti menyalahkan masa lalu. Karena yang terpenting bukan siapa aku dulu, tapi siapa aku sekarang dan kemana aku menuju. Semoga Allah membersihkan hatiku sebelum Dia mengambil nyawaku. Semoga Dia menyucikan diriku sebelum Dia membaringkanku dalam kubur. Karena aku ingin datang kepada Allah dalam keadaan bersih, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, tapi dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhannya. Detik-detik yang bernilai abadi. Dalam perjalanan ini, aku mulai menghargai satu detik. Satu detik bisa menjadi kunci ampunan. Satu detik bisa menjadi penyebab masuk surga. Dan satu detik pula bisa menyeretku ke neraka. Dahulu aku menganggap waktu hanyalah aliran tak berarti. Kini aku tahu bahwa satu kedipan mata bisa menentukan akhirku. Satu kesempatan bertaubat bisa mengubah takdirku. Maka aku tak ingin lagi membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Obrolan kosong, tontonan yang melalaikan, kesibukan yang membuatku lupa salat, semua itu mulai kutinggalkan. Aku memilih untuk mengisi detik-detikku dengan sesuatu yang abadi. Zikir, istighfar, membaca satu ayat Al-Quran, menolong sesama walau dengan senyum. Setiap perbuatan kecil yang dahulu kuabaikan, kini terasa sangat berarti. Karena aku tak tahu perbuatan mana yang Allah ridai dan menjadikannya penyelamatku di akhirat. Aku juga mulai mencatat amal harianku, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengingatkan bahwa aku sedang berjalan menuju liang lahat dan aku harus menyiapkan bekalnya. Kadang aku masih tergelincir, masih ada ucapan yang menyakitkan, masih ada pandangan yang khilaf, tapi kali ini aku segera kembali. Aku tak ingin menunda-nunda lagi. Detik yang Allah beri padaku adalah hadiah, hadiah yang tak ternilai. Maka tak ada alasan untuk terus menodainya dengan maksiat. Aku tak ingin ajal menjemputku saat aku sedang menyia-nyiakan waktu. Aku ingin dipanggil ketika sedang memanfaatkan waktu untuk mendekat padanya. Maka doaku tetap sama. Ya Allah, jika Engkau ingin memanggilku, panggillah aku ketika aku sedang dalam ibadah. Jangan ketika aku dalam kelalaian yang aku sesali selamanya. Mencintai kematian karena merindukan Allah. Dahulu aku takut mati karena aku belum siap. Tapi sekarang aku takut jika mati dalam keadaan belum taat. Perbedaan ini sangat besar. Perlahan aku belajar mencintai kematian. Bukan karena aku lelah hidup, tapi karena aku rindu bertemu dengan Allah jika Dia ridha. Aku ingin kembali bukan karena lari dari dunia, tapi karena ingin pulang ke tempat asal, tempat di mana jiwa ini benar-benar merasa tenang. Tapi aku sadar, cinta pada kematian bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru cinta pada kematian harus memotivasi untuk hidup lebih taat. Karena hanya yang bersiap, yang bisa menyambut kematian dengan senyum. Hanya yang membersihkan dirinya, yang akan menyambut malaikat maut dengan tenang. Aku mulai membayangkan, bagaimana detik-detik terakhirku. Apakah aku akan tersenyum menyebut La ilaha illallah, atau justru gelisah dalam ketakutan? Setiap malam aku mengingat mati, bukan untuk takut berlebihan, tapi agar aku tak tertipu oleh dunia, agar aku sadar bahwa semua ini akan berakhir. Kematian bukan akhir, tapi awal. Dan bagaimana aku mati akan menentukan bagaimana aku memulai kehidupan abadi di akhirat nanti. Maka aku ingin mencintai kematian, sebagaimana para salaf mencintainya. Karena mereka tahu, siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Ya Allah,
Izinkan aku mencintai kematian dengan penuh rindu, bukan dengan ketakutan. Panggillah aku dalam keadaan merindukanmu, bukan lari darimu. Menyelesaikan yang belum selesai. Dalam hidup ini banyak yang belum ku selesaikan. Luka yang belum ku minta maaf. Hutang yang belum ku lunasi. Kebaikan yang belum ku sampaikan. Aku takut jika ajal menjemputku sementara masih ada orang yang kusakiti. Masih ada janji yang belum ku tepati. Masih ada tanggung jawab yang belum ku tunaikan. Maka aku mulai menulis daftar. Siapa yang harus ku mintai maaf? Siapa yang perlu ku bantu? Apa warisanku untuk keluargaku kelak? Aku ingin ketika aku mati, aku tak meninggalkan beban untuk orang lain. Tak meninggalkan luka, tak meninggalkan masalah. Hidup ini terlalu singkat untuk bermusuhan. Maka aku mulai belajar memaafkan, bahkan kepada mereka yang tak meminta maaf. Aku juga belajar untuk meminta maaf, walau aku merasa tidak salah. Karena aku lebih takut pada hisab Allah daripada harga diri yang tersakiti. Aku mulai memperbaiki relasi kepada orang tua, kepada sahabat lama, kepada tetangga yang pernah kuabaikan. Karena aku ingin meninggalkan jejak kebaikan, bukan kekecewaan. Aku ingin menyelesaikan semuanya sebelum ajal menjemput, agar tak ada yang menangis karena aku meninggalkan masalah. Dan yang paling penting, aku ingin menyelesaikan urusanku dengan Allah. Aku ingin mati dalam keadaan tidak lagi menyimpan beban dosa. Ya Allah, bantu aku menyelesaikan yang belum selesai. Dan jika Engkau mengambilku, pastikan aku sudah menuntaskan tugasku di dunia ini sebagai hamba-Mu. Saat tubuh terbaring, amal yang bicara. Ketika tubuhku telah terbaring kaku, tak ada yang bisa lagi kubela. Lidahku keluh, kaki dan tangan berhenti bergerak, tapi amal perbuatanku tetap hidup. Saat itu, bukan lisan yang berbicara, tapi catatan amal yang akan menuntut. Dosa-dosa yang kulupakan akan kembali menatapku. Maka aku belajar, jangan pernah anggap remeh satu kesalahan, karena dosa kecil yang terus-menerus bisa menjadi besar. Tapi aku juga belajar, jangan putus asa dari satu kebaikan, karena amal kecil yang ikhlas bisa menjadi sebab keselamatan. Aku ingin amal yang aku tinggalkan bisa terus mengalir, seperti ilmu yang bermanfaat, anak yang syaleh, atau sedekah jariyah. Aku mulai menulis, mulai berbagi ilmu, mulai membantu membangun kebaikan walau kecil, karena aku tak tahu mana yang Allah terima. Ketika tubuhku nanti membusuk dalam tanah, aku ingin ada amal yang naik ke langit, menjadi saksi bahwa aku pernah ingin berubah. Aku tak ingin hanya dikenang karena status sosial. Aku ingin dikenang karena aku pernah mengajak orang mendekat pada Allah. Dan saat hari kebangkitan tiba, aku ingin berdiri dengan amal yang bisa kubanggakan, bukan dosa yang mempermalukanku. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan beramal, dan bangkitkan aku dalam keadaan Engkau ridha padaku. Harapan di tengah penyesalan. Aku tahu aku bukan hamba yang sempurna, bahkan mungkin terlalu jauh dari kata baik, tapi aku juga tahu Allah Maha Pengampun. Penyesalanku besar, tapi harapanku pada ampunanmu jauh lebih besar, karena aku tahu harapan itu bagian dari rahmat-Mu. Aku tahu aku tak pantas meminta surga, tapi aku pun takut jika dilempar ke neraka. Maka aku hanya memohon, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Aku tak ingin mati dalam penyesalan tanpa tobat. Aku ingin menjadikan penyesalan ini sebagai jalan menuju ampunan-Mu. Bahkan jika aku tersisa satu hari hidup, aku ingin menggunakannya untuk bertaubat. Bahkan jika 1 jam, aku akan gunakan untuk menangis di hadapan-Mu. Karena 1 langkah ke arah Allah akan disambut dengan rahmat yang berlipat. 1 tetes air mata tobat bisa memadamkan api neraka. Maka aku berdoa, Ya Allah, jangan ambil nyawaku sebelum Engkau terima tobatku.
Jangan ambilku sebelum engkau bersihkan hatiku. Aku tahu hidup tak bisa diulang. Tapi selama masih ada nyawa, masih ada harapan. Dan aku memilih untuk memegang harapan itu. Penyesalan itu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan jika tidak berubah setelah menyesal. Maka aku ingin menjadikan penyesalan ini sebagai titik balik. Ya Allah, bimbing aku hingga akhir hayat. Jangan biarkan aku mati dalam penyesalan yang sia-sia. Jadikan setiap air mataku sebagai bukti cinta kepadamu. Penyerahan total kepada Sang Pemilik nyawa. Di akhir semua ini aku sadar, nyawaku bukan milikku, hidupku bukan hakku. Semua ini hanyalah pinjaman yang sewaktu-waktu bisa diambil. Maka aku menyerahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Jika engkau ingin panjangkan umurku, aku akan gunakan untuk memperbaiki. Jika engkau ingin memanggilku, maka panggillah dalam keadaan aku sudah siap, meski hanya sedikit bekal yang kubawa. Aku tak tahu di mana aku akan mati. Di atas ranjang, di jalanan, di tempat ibadah, atau di dalam kesendirian, tapi aku tahu engkau maha mengetahui yang terbaik. Maka aku serahkan semuanya padamu, karena hidup ini terlalu singkat untuk terlalu percaya pada dunia. Aku ingin kembali dalam keadaan tenang, dalam keadaan telah berusaha, dalam keadaan telah memohon ampunanmu. Aku ingin detik terakhirku adalah sujud, nafas terakhirku adalah zikir, dan kalimat terakhirku adalah la ilaha illallah. Aku tak sempurna, tapi aku ingin wafat dalam perjuangan menujumu. Aku tak suci, tapi aku ingin engkau menyucikan aku sebelum aku kembali kepadamu. Ya Allah, jika hari ini ajalku tiba, ambillah aku dengan kasih sayangmu. Jangan biarkan aku kembali dengan murkamu. Dan untuk semua yang membaca ini, marilah kita bersama berdoa. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Jika hari itu tiba hari ini, kita telah berjalan bersama dalam renungan panjang, dari takutnya mati dalam dosa, hingga harapnya hidup untuk taubat. Dari kesadaran waktu yang menipis, hingga keinginan meninggalkan dunia dalam keadaan bersih. Semua ini bukan sekadar narasi untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup besok. Yang ada hanyalah kesempatan hari ini, detik ini. Dan kita semua tahu cepat atau lambat, waktu itu akan datang, panggilan itu akan tiba. Dan tak satu pun dari kita tahu apakah kita akan dalam keadaan siap atau tidak. Maka saat ini juga, mari kita tundukkan hati. Mari kita panjatkan doa yang sama. Ya Allah, panjangkan umurku jika itu bisa memperbaiki diriku. Tapi jika engkau mengambilku, ambillah dalam keadaan engkau ridha padaku. Bukan doa untuk kekayaan, bukan doa untuk ketenaran, tapi doa agar bisa wafat dalam husnul khatimah. Karena itu saja yang kita perlukan saat ruh telah meninggalkan raga. Dunia ini bukan rumah abadi. Segala yang kita bangun, kumpulkan, perjuangkan, akan kita tinggalkan. Dan hanya amal yang akan ikut menemani ke dalam kubur. Maka selagi masih ada waktu, perbaiki. Selagi masih bisa bersujud, bertaubatlah. Selagi masih bisa menangis, menangislah karena dosa, bukan karena dunia. Semoga narasi ini menjadi cermin bagi kita semua. Cermin yang menampakkan betapa banyak noda yang harus dibersihkan sebelum ajal menjemput. Dan semoga Allah tidak memanggil kita dalam keadaan lalai, tapi memanggil kita dalam keadaan hati yang kembali kepadanya, dalam keadaan ruh yang merindukan pertemuan dengan Sang Pencipta. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan doa atau refleksi di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal narasi-narasi penuh makna selanjutnya. Mari bersama menjadi hamba yang tidak hanya mendengar, tapi juga berubah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.